Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musyrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Sahabatku, pesan dari ayat ini, kalau kita perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berpakaian yang bagus pada saat kita datang ke masjid. Dan Allah juga memerintahkan kita makan, minum, tetapi tidak boleh berlebih. Tidak boleh berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Katakanlah, wahai Muhammad, siapa yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikian kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. Dalam hal ini, pesan yang tersirat adalah kita tidak memiliki hak untuk membuat hukum apakah haram ataupun tidak. Itu bagaimana ketentuan Allah saja. Jika Allah sudah menjelaskan bahwa itu katakan halal ataupun sebaliknya, hal yang dihalalkan oleh Allah tidak boleh memberi hukum haram. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqq
wa tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kul, katakanlah, wahai Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan yang keji, yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan hambanya segala perbuatan yang keji, baik perbuatan itu nampak maupun tersembunyi. Perbuatan dosa, Allah mengharamkan perbuatan dosa. Perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, Allah juga mengharamkan perbuatan zalim. Dan mengharamkan kamu menyekutukan Allah dengan segala sesuatu, sedang kan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu. Dan Allah mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dalam ayat ini, saudaraku, ada beberapa hal yang diharamkan oleh Allah. Yang pertama adalah berbuat keji. Yang kedua berbuat dosa. Yang ketiga berbuat zalim. Dan yang ketiga, yang keempat adalah mempersekutukan Allah. Yang kelima adalah membicarakan tentang Allah apa yang tidak diketahui. Ada 5 larangan atau 5 yang diharamkan oleh Allah kepada kita. Tersebut harus kita taati, kita patuhi. Nah, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan ayatnya. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang artinya, dan setiap umat mempunyai ajal, atau ajal itu apa? Batas waktu yang ditentukan oleh Allah. Apabila ajal itu tiba atau batas waktunya tiba, mereka tidak dapat meminta untuk ditunda atau untuk dipercepat sesaat pun. Nah, jadi setiap umat dalam hari kita juga dalam arti kita ini sebagai manusia, itu sudah ditentukan ajalnya. Kapan ajal itu tiba, kita tidak bisa minta untuk ditunda ataupun minta dipercepat. Nah, oleh karena itu, pesan dari ayat ini adalah bahwa kehidupan kita ini sangat terbatas, sudah ditentukan, dan juga kita tidak tahu kapan ketentuan ajal itu datang. Oleh karena itu kita harus tetap waspada, tetap beramal soleh, tetap niat yang ikhlas, tetap menjaga hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati faman ittaqa wa aslaha fala khawfun alaihim wala hum yahzanun.
Wahai anak Adam, maksudnya adalah kita semua manusia, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Sebagai manusia, kita diingatkan oleh Allah di sini, apabila ada di antara kalangan kita yang menjadi dai ilallah, mengajak ke jalan Allah, maka kita hendaknya bersyukur dan bertakwa serta menjalankan ucapan kata yang sesuai dengan perintah Allah. Walladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzina kadzabu, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, terhadap ayat Allah yang dibacakan oleh dai-dai di sekitar kita atau di golongan kita, mereka itu penghuni neraka. Nah, kalau kita termasuk bagian dari orang yang menentang dan menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah, sekalipun ayat itu dibaca oleh anak kecil mungkin misalnya, ataupun orang yang lebih muda dari kita, tapi kita menyombongkan, lah itu mah apa katanya, anak baru kemarin katanya, sudah ngajak berdakwah, ngajak ini itu. Nah, ketika kita mengomongkan seperti itu, Allah sudah mempersiapkan, yaitu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Karena apa? Karena kesombongan dan pendustaan terhadap ayat-ayat Allah. Masya Allah. Faman azlamu mimman iftara ala Allahi kadhiban aw kadzdzaba bi ayatihi. Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum qalu aina ma kuntum tad'un min dunillah qalu qad dallu anna wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Sahabatku, barang siapa, tetapi orang-orang, kita lanjutkan, siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngada kebohongan terhadap Allah, ataupun yang mendustakan ayat-ayat Allah. Pang dolim-dolimna jalma eta tukang bohong, ngada-ngada ngebohong ke Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mendustakan ayat-ayatnya. Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab sampai datang para utusan malaikat kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya. Mereka para malaikat berkata, manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah? Mereka orang musyrik menjawab, semuanya telah lenyap dari kami. Dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Masya Allah.
Jadi kalau orang itu berbuat zalim, mengada-ngada kebohongan atas nama Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, Allah akan dicabut oleh malaikat nyawanya, Masya Allah, dan ditanyakan tentang kebohongan, tentang kemusyrikan, tentang persekutuannya dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah melindungi kita dan tetap yakin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita lanjutkan sampai ayat 40 ya. Qala dkhulu fi qad khalat min qablikum minal jinni wal insi fin nar. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha hatta idza daraku fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim adzaban dhi'fan minan nar qala likulli dhi'fun walakin la ta'lamun. Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan golongan manusia yang telah terlebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada yang masuk terlebih dahulu, ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka. Allah berfirman, masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui. Jadi kehidupan di neraka itu seperti itu. Begitu masuk langsung temannya melaknat saudaranya. Nah, ketika dalam suatu komunitas terjadi laknat-melaknat, nah, itu adalah suatu komunitas kehidupan neraka sebenarnya. Ini. Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami, tolong lipat gandakan siksanya. Kata Allah, mereka semua mendapatkan siksa yang berlipat, tetapi kamu tidak mengetahui. Nah ini. Dan orang-orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada yang belakangan, kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami, maka rasakan azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan. Wa qalat ulahum li ukhrahum فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي السَّمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, jadi orang-orang mendustakan ayat-ayat Allah, yang menyombongkan terhadapnya Allah, itu tidak akan dibukakan pintu langit. Ditutup pintu langitnya. Dan mereka tidak akan masuk surga. Kapan bisa masuk surga? Sehingga istilahnya ada
unta masuk ke dalam lubang jarum. Ini kan sesuatu hal yang mustahil menurut kita ya. Gitu. Jadi mustahil dia kan masuk ke dalam surga. Orang yang suka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, ayat demi ayat dari surat Al-A'raf, ayat apa tadi? Ayat 31 sampai dengan ayat 40. Kita tutup dengan ayat terakhir, yaitu ayat 41-nya. Lahum min jahannam mihadun wa min fawqihim ghawas kadza wa kadzalika najzid dzalimin. Bagi mereka tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut dari api neraka. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Supaya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asri lizzalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.